Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis sami' al-basiri bi'a'mali bani Adam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Amma ba'd. Selaku insan yang bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk. Ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang kaya, ada pula yang miskin. Semua itu memiliki hikmah yang sangat besar bagi kita sebagai manusia yang pandai dalam mensyukurinya. Selanjutnya, sholawat beserta salam, marilah kita sanjungkan kepada tokoh revolusioner kita, seorang pemimpin tak bergaji, seorang direktur tak berdasi. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri serta hadirin hadirat rahimakumullah. Perkenankan saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Menghadapi Musibah dan Ujian. Hadirin, tentunya kita sebagai manusia pernah yang namanya mengalami musibah. Terkadang musibah itu ringan, seperti makanan yang jatuh sebelum sampai ke mulut. Ada juga musibah yang besar, seolah-olah kita berat dalam menghadapinya. Misal, bencana alam, kecelakaan, maupun kematian. Musibah merupakan keniscayaan. Mengapa disebut dengan keniscayaan? Karena ketika Allah sudah berkehendak, maka kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Hadirin, musibah juga disebut dengan ujian. Mengapa disebut dengan ujian? Karena ketika musibah itu menimpa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka akan beranggapan bahwa ujian itu Allah berikan untuk menguji kekuatan iman mereka. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Hadirin, tidak semua orang dapat beranggapan bahwa musibah merupakan ujian. Misalnya di kala pandemi ini, banyak orang yang mengeluh terhadap dirinya. Padahal ketika mereka mau menengok lingkungan sekitar mereka, mereka akan tahu banyak orang yang lebih kesusahan daripada mereka. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka tidak bersedih secara berlebih-lebihan. Mereka kembali bangkit dan kembali melanjutkan perjuangan hidup mereka. Dari peristiwa tersebut dapat kita ambil hikmah. Janganlah bermalas-malasan. Banyak impian yang harus diwujudkan. Saatnya kreativitas dimunculkan agar kita dapat menjadi generasi muda penerus bangsa yang tangguh dengan tempaan. Maka dari itu, bersabarlah dalam menghadapi musibah. Jangan jadikan musibah sebagai suatu halangan. Tetaplah bersabar, perbanyak berdoa dan bertaubatlah. Ketika kita berpikiran positif, insya Allah akan menjadi anugerah. Fahabli taubatan wa'ufir dhunubi fa'innaka firu dzambil azimi. Ujian pandemi mari jadikan introspeksi.
dekat pada Ilahi. Demikianlah tausiah singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon sekiranya dapat dimaafkan. Udhur maqal wala tanzur maqal. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fashun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.